Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu mata kuliah drainase pertemuan ke-7 analisa hidrolika untuk perencanaan saluran drainase. Aliran saluran terbuka. Aliran tetap steady flow. Aki dibagi hati sama dengan tidak ada perubahan debit terhadap waktu. Jadi alirannya konstan, Q1, Q2, Q3 itu sama dengan hidrograf dengan debit konstan antara lain terdapat pada aliran yang berasal dari pompa. Jadi tidak begitu signifikan. Aliran tetap seragam. Ini rumusnya. AH dibagi AT sama dengan 0, AH dibagi AX sama dengan 0, dan AF dibagi AX sama dengan 0. Tidak ada perubahan kedalaman terhadap waktu, tidak ada perubahan kedalaman dan kecepatan terhadap waktu. SB sama dengan SW sama dengan SE. Aliran tetap seragam. Aliran tetap tidak seragam. AH dibagi AT sama dengan 0 dan AH dibagi AX tidak sama dengan 0. Tidak ada perubahan kedalaman terhadap waktu. Ada perubahan kedalaman dan kecepatan terhadap waktu. SB tidak sama dengan SN tidak sama dengan SE. Perhitungan aliran seragam. Rumus Manning. F sama dengan setengah N R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Rumus CZ. F sama dengan C dikali akar RS. Hubungan antara koefisien CZ dan Manning. C sama dengan 1/N R pangkat 1/6. C dimana C 1,57,6 dibagi 1 plus M dibagi akar R. Harga C tergantung R terhadap kedalaman. Ini harga N untuk berbagai material, mulai dari saruan tanah, pasir, kerikil, saruan dengan pasangan, semen mortar, beton, kemudian ada pipa beton, ada aspal, ada pasangan batu, ada beton, dan lain. Silakan diperhatikan. Ini koefisien Manning untuk material penampang saluran yang berbeda. Jadi di dalam saluran box culvert, baik itu segitiga maupun gorong-gorong atau bulat, itu ada rumus tersendiri ke box culvert, di mana di bawahnya ada sedimen, di atasnya ada saluran air. Ini rumusnya N composite sama dengan P side dikali N culvert pangkat 1,5 plus P bottom dikali N bottom pangkat setengah dibagi P side ditambah P bottom pangkat 2/3. Ini masih box culvert, rumus yang tadi, di mana Manning rules of coefficient for multiple material. Jadi berbagai material N composite ini materialnya ada batu, ada semen di dalam material tersebut, ada juga dari seng. Ini P-side, parameter of side material. P culvert, Manning rules coefficient of culvert material. Bottom, parameter of bottom material, and Manning rules of coefficient bottom material. Kedalaman saluran. Kedalaman normal adalah aliran tetap seragam. Kedalaman kritis, kedalaman sembarang, aliran tidak seragam. Contoh dalam gambar. Ini kedalaman normal. Rumus Manningnya C sama dengan F kali A
F sama dengan 1/n dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah, di mana Q setengah 1/n kali R pangkat 2/3 dikali S setengah dikali A. Faktor hantaran Q kali N dibagi S pangkat setengah dikali A kali R sama dengan A kali R pangkat 2/3. Ini rumus Cauchy. Q sama dengan Q dibagi C kali S pangkat setengah sama dengan A dikali R pangkat setengah. Kedalaman normal tergantung pada koefisien kekasaran N dan C. Kemiringan saluran S. Kedalaman kritis. Kedalaman kritis terdapat pada koefisien Fr sama dengan 1 atau F sama dengan akar G kali D sama dengan 1. D sama dengan A per T dengan F sama dengan Q dibagi A. Q pangkat 2 sama dengan dibagi A pangkat 2 sama dengan G AT, A dibagi T, atau Q pangkat 2 dibagi G sama dengan A pangkat 3 dibagi T. Kedalaman kritis hanya tergantung pada debit Q. Ini aluran saluran trapesium. Ini ruas penampangnya, penampang basah, sama dengan H dikali B plus Z dikali H. Ini P-nya, penampang B plus 2H dikali akar 2 akar Z pangkat 2 plus 1. R sama dengan A per B, T sama dengan B plus 2 ZH. Talut kemiringan tebing sisi saluran. Ada 1/1, ada 1/Z, ada 1/2, ada 1/0,5 tergantung tipe-tipe salurannya. Ini masih saluran trapesium. Bisa dilihat ada yang kedalaman normal, ini rumusnya, ada kedalaman kritis. Ini contoh hitungan, silakan diperhatikan. Ini contoh soal lagi. Ini grafik saluran, ini grafiknya, ada catatannya. D adalah kedalaman sebenarnya, D kecil, D besar, diameter pipa. Q adalah debit rencana dan debit yang melalui saluran. QT debit aliran penuh, dipakai untuk merencana diameter pipa. QT sama dengan AT dikali FT, AF sama dengan 1/4 PD pangkat 2, A tidak sama dengan 1/4 PD pangkat 2. Ini contoh soal lagi, silakan dihitung. Ini penyelesaiannya, silakan diperhatikan. Ini tampang saluran berganda, ada 3 macam, tapi tipe 1 dan tipe 3 itu sama, beda menghadapnya, berhadap-hadapan, beda tempat saja. Ini catatan perencanaan saluran. Dalam pelaksanaan kemiringan saluran ditetapkan berdasarkan kondisi medan. Pada saluran sudah ada existing, kemiringan yang ada menjadi acuan. Pakai hasil pengukuran pemotongan atau long section, pakai section tergantung sectionnya, apa 50 meter atau 25 meter atau 100 meter. Kita pakai yang antara 25 sampai 50, kalau 100 meter agak kepanjangan. Bila Q hidrolika lebih besar dari Q hidrologi aman, tetapi bila melebihi kebutuhan agar dapat didesain ekonomis. Ini rumusnya yang tidak sama dengan Q hidrologi dan Q hidrolika. Ini catatannya, permukaan hitung dengan mengambil B bagi H sama dengan M. Bila ditetapkan besarnya F, hitung S, kemiringan berarti S-nya itu. Dalam praktek lapangan, umumnya S dari hasil pengukuran long section dan cross section. Kemudian bila ditetapkan S, hitung F, volume. Nah, ini perubahan dari seragam tidak seragam. Ini ada gambar ilustrasinya, di mana dari saluran segi 4 menuju saluran trapesium. Satu, perubahan penampang melintang atau perubahan kedalaman, perubahan kemiringan juga bisa. Hambatan lainnya, penyempitan, ini termasuk penyempitan di gambar ini, pembendungan dan terjunan. Ini ada metode analisa, metode brace, tahapan langsung, direct step, tahapan standar step,
cara integrasi, dan cara integrasi grafis. Nah, ini perhitungan aliran tidak seragam, silakan diperhatikan nanti. Ini juga tidak seragam dari saluran, perhatikan pertemuan muka air di saluran dan pembuangan air. Nah, ini perhatikan tipe-tipe profil muka air. Ini ke dalam catatan kedalaman rendah, kedalaman terendah di hilir saluran. M2 adalah kedalaman kritis. Ada M2 ini kedalaman kritis. Nah, ini juga sama prinsipnya, tetapi ini ada 4 step. Kalau tadi ada cuma 2 step. Nah, ini juga sama catatan perhitungan untuk tipe M dimulai dari hilir dan bergerak ke hulu. Nah, jadi tipenya bergerak dari hilir ke hulu sama dengan kalau kita menghitung menggunakan Heckras. Nah, ini M1 kedalaman berkurang ke hulu, maksimum sampai tercapainya normal. Kekurangan jumlah X sama dengan panjang ruas saluran. Silakan diperhatikan. Nah, ini M2 kedalaman bertambah ke arah hulu, maksimum sampai tercapai kedalaman H normal, HN. Ini tipe-tipe saluran, ada persegi 4 sama sisi, ada segitiga, ini jarang segitiga, ada elips tengah lingkaran tetapi lebih membesar ke atas, ada saluran sungai. Ini kalau cara menghitungnya ada di dasar-dasar hidrolika. Ini saluran persegi panjang, ada trapesium, ada lingkaran tetapi airnya setengah lingkaran, ini disebut dengan air mengalir tidak penuh, ini disebut saluran terbuka. Tetapi kalau dia penuh full, biasa di pump atau jack pump itu disebut saluran tertutup karena salurannya penuh. Ini saluran terbentuk segi, terbentuk setengah lingkaran. Ini U-gator dan U-dig dari beton precast, itu ada di lapangannya. Kecepatan uji, kecepatan isi saluran, tidak mengerus, tidak mengendap. Saluran tanah kecil 0,45 meter per detik, saluran tanah sedang sampai dengan besar 0,60 sampai dengan 0,90 meter per detik. Ini ada pipa 0,60 sampai dengan 0,75 meter per detik. Ini kecepatan maksimum, ada materialnya. Kecepatan maksimumnya ini air bersih, air manganese, ada air dengan pasir, ini dengan ini sedimen layang kalau yang tengah, yang ini dengan kerikil atau sedimen layang dengan kerikil, biasanya terdapat di sungai-sungai. Ini catatan perencanaan saluran. Dalam praktek kemiringan saluran ditetapkan berdasarkan kondisi medan. Ki hidrologi mendekatkan ki hidrolika. Ki hidrologi sama dengan 0,278 CIA. Ki hidrolika sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat 1/2 kali A. Dihitung dengan coba-coba kedalaman H. Permudah hitungan dengan mengambil B dibagi H sama dengan M. Bila ditetapkan besarnya F, hitung S kemiringan. Bila ditetapkan S, hitung F. Ini lahan rumput dengan lahan perkerasan. Biasanya sedimennya itu di lahan rumput, biasa kecepatannya itu lebih cepat di lahan perkerasan karena tidak ada hambatan. Kalau di lahan rumput itu ada hambatan aliran dari A ke B. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.